Nggak perlu dijawab lah. Iya. Kemarin sudah nggak perlu dijawab. Kemarin ya alhamdulillah teman-teman netizen sudah bisa membantu kami untuk melakukan penilaian. Justifikasi soal adanya tanggung jawab Reza apa enggak Reza itu Allah sendiri yang menjawab kemarin itu. Dan Allah sendiri yang juga menimpahkan kalau saya azab juga kepada dia itu. Karena kemarin ya Allah, udahlah, alhamdulillah. Kalau soal itu nggak perlu dijawab lah. Next, mungkin. Reza sendiri akan stay di Jakarta atau pulang ke karena pekerjaan juga kan banyak di Jakarta. Lihat ke depannya aja lah. Reza mengalir. Bang, tadi kan bilang belum bertemu dengan Denada ya Bang ya, terus juga masih mencoba mencari solusi bagaimana pertemuannya seperti itu. Beredar kabar katanya Denada mau respon dulu ke media, mungkin itu bagaimana Bang? Denada memilih untuk ketemu media dulu daripada bertemu dengan Reza. Ya itulah yang saya sesalkan, Mbak Dena. Kalau memang inisiasinya untuk ketemu, sudah nanti saya fasilitasi. Jangan anggap saya pengacaranya Reza. Karena saya ini punya lebih hubungan intens daripada jenengan itu kepada Reza. Malah seringan saya yang gendongnya dia mulai kecil daripada dia. Sudahlah ngomong saja lah sama saya, nanti saya fasilitasi. Anak ini agak sedikit canggung, anak ini agak sedikit takut. Itu makanya nanti kalau sudah ada komunikasi, ya insya Allah kita juga mau ketemu kok. Tapi kalau dia konferensi pers, ini orientasinya kemana? Itu loh, orientasinya mau membangun opini publik atau gimana? Kan saya kan kurang paham ini kan. Itu makanya saya, itulah kalau saya analogikan ya. Jadi begini, kalau konsep ada pemaafan hakim di dalam KUHP yang baru itu, istilahnya retlege pardon itu, hakim pun akan memberikan pengampunan terhadap terdakwa ketika hakim pun tahu bahwa ada penyesalan di situ. Ya, itu pun diketahui dari face to face. Kalau dari gini ini gimana caranya? Konversi pers dulu, kan lucu ini. Lanjut. Reza sendiri kemarin kan beredar kabar katanya Reza sempat memiliki istri dan punya anak. Sekarang hubungannya bagaimana Reza komunikasi? Gak perlu dijawab lah. Iya. Kemarin sudah nggak perlu dijawab. Kemarin ya alhamdulillah teman-teman netizen sudah bisa membantu kami untuk melakukan penilaian. Justifikasi soal adanya tanggung jawab Reza apa enggak Reza itu Allah sendiri yang menjawab kemarin itu. Dan Allah sendiri yang juga menimpahkan kalau saya azab juga kepada dia itu. Karena kemarin ya Allah, udahlah, alhamdulillah. Kalau soal itu nggak perlu dijawab lah. Ada lagi? Oke. Ya, yang pertama ya Kak, yang pertama Reza ingin ketemu. Kan ya itu tadi, kan pasti kakak-kakak semua tahu Reza ada di mana. Masa sih Mbak Dena nggak tahu. Terus yang kedua kan bagaimanapun itu papa sama mama Reza yang merawat Reza. Ya juga haruslah kayak minta maaf gitu Kak, bertemu juga gitu. Itu keinginannya Reza sekarang. Satu lagi ya tambahannya. Kayaknya memang kalau saya baca, apalagi anak ini juga baru kan memberikan statement ini juga sudah sedikit membuka cakrawala berpikir saya itu bahwa sesungguhnya itu kalau saya lihat itu di nada itu ada keinginan untuk ketemu dia, tapi ada ketakutan untuk ketemu dengan orang tua saya. Yang saya baca ya situasinya ya. Kalau dia memang betul-betul mengakui bersalah, betul-betul dia gentleman, ya sudahlah. Bagi orang tua saya Denada ini bukan keponaan ya. Karena dia pengganti dari orang tuanya Denada yang sudah nggak ada. Jadi dia mengganti tanggung jawabnya selaku orang tuanya Denada. Itu makanya kenapa kok bisa anak ketemu dengan orang tua jadi takut kan itu. Itu aja lah. Reza, ini kabarnya kan kamu mau diberangkatkan ibadah umrah. Alhamdulillah. Gimana? Kenapa? Reaksi kamu gimana tadi? Ya alhamdulillah, kaget, senang, bahagia. Kan juga berangkat sama mama. Alhamdulillah banget. Jadwalnya Misalnya kapan? Ya secepatnya Kak, secepatnya, inginnya secepatnya. Soalnya kan juga sama mama berangkatnya, sama mama Rati. Bang, melihat keberkahan dari Reza gimana? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Itu aja sudah saya. Alhamdulillah sudah. Bisa beli mobil baru Bang? Alhamdulillah. Saya cuma bisa bicara itu karena semuanya hadiahnya kan dari Sanghap. Juga bisa melalui dari tangannya teman-teman netizen semuanya kan begitu. Alhamdulillah. Dari ibu-ibu online juga.
Pada akhirnya Reza dengan keberkahan yang ada di beberapa pekan belakangan ini bisa memenuhi apa yang keinginan Reza sebelumnya belum terpenuhi, bisa memenuhinya gitu, bisa beli apa yang Reza mau gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kan dulu Reza juga sedikit cerita ya kak, maksudnya setiap Reza beli HP itu bekas. Ini alhamdulillahnya baru, intinya baru sama bekas. Tuh. Udah, oke ya. Siap. Abang juga sini barang. Keluar dulu. Yang mau naik sepeda. Tapi gua keluar dulu. Oke. Mungkin sejauh ini kan buat pengakuan semua juga berjalan karena si Denada sudah mendaftarkan Reza di notaris gitu ya. Bagaimana responnya Abang dan Reza sendiri? Reza ya, kalau ada di notaris itu ya Reza kan belum dipanggil juga kak gitu. Reza juga maunya kan bertemu, terus Mbak Dina juga harus bertemu juga sama bagaimanapun itu papa sama mama Reza yang membesarkan Reza gitu. Ya seenggaknya minta maaf lah gitu. Reza bilang seperti udah cetak ya, terus hal apa dan apa responnya? Ya intinya begini. Jadi kalau saya baca itu sebetulnya kan ada juga sedikit penyesalan ya dari Denada itu ke pihaknya Reza. Ya dari cecetan itu yang saya baca cuma hanya sedikit ditindaklanjuti dengan pertemuan saja lah, aktualisasi saja. Nanti kalau memang betul-betul dia mencerminkan bahwa apa yang sudah ditulis itu memang betul-betul dari hati, nanti kan kita kan bisa membaca itu. Kalau terkait nanti soal isu bahwa dia sudah dinotaris, konsultasi dan sebagainya itu, ya mohon maaf, tadi kan sudah diulang-ulang kan, mungkin itu visinya dia ya. Tapi kalau saya lihat sekarang ini masih belum ada aksi, ya saya hanya bisa berkesimpulan bahwa itu adalah mimpi kan, begitu saja. Makanya kalau memang betul-betul ya saya ucapkan sekali lagi alhamdulillah. Tuh. Tadi kan Abang juga bilang kalau mungkin tetap bertemu dengan orang tua Reza tadi. Iya. Perihal apa sih Bang? Atau memang susah menghubunginya atau bagaimana sih Bang? Ya mungkin karena dia tidak sanggup lagi untuk menanggung beban rasa malu yang sudah yang sudah dia sandang ketika dia sudah melakukan betul-betul penjoliman ya kepada orang tua saya itu ya. Kalau saya lihat ya, sudah tidak pernah say hello 24 tahun, tidak pernah mengucapkan minal aidin wal faidin, sudah tidak tanya kabarnya tante gimana, kabarnya om gimana. Mungkin itulah konsekuensinya, pasti itu. Tadi kan Abang bilang kalau dalam materi gugatan itu ada juga prinsipal Reza, ibu dan bapak. Kalau Reza kan permintaannya hanya untuk diakui dan lain-lain. Iya. Dari kedua orang tua Reza itu apa sih poinnya? Karena kan ada juga sih bagaimana? Iya. Kalau soal 7 miliar itu, ya kalau soal 7 miliar itu sebenarnya kan begini kan, saya kan sudah berulang-ulang kan bahwa begini, hubungan antara Denada dengan orang tua saya itu kan sebetulnya kan hubungan berikatan. Meskipun yang pada awalnya untuk men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan angka 7M ya. Angka 7M itu pun ngawur saya bikin kok. Dan tidak selalu harus dikabulkan oleh hakim kok. Jadi saya juga agak sedikit pesimis kalau itu akan dikabulkan semuanya, enggak. Yang men-trigger saya itu, yang membuat saya emosinya itu meledak-ledak kemarin itu ketika saya betul-betul melihat ketika orang tua saya sedang makan dengan partner saya, ditelepon oleh mamae bahwa didatangi oleh 2 polisi yang berseragam ya, yang mau menindaklanjuti karena adanya laporan indikasi dugaan penggelapan mobil yang dilakukan oleh Reza sama mamae. Itu aja sudah yang men-trigger saya. Reza sendiri ini kan dari sejauh ini belum ketemu sebagai pantas. Reza banyak dapat info di atas. Iya. Apa aja sih Reza? Punya banyak ibu. Iya punya banyak ibu. Alhamdulillah punya banyak banget ibu, alhamdulillah. Se-Indonesia apa? Se-Indonesia, punya kakak-kakak online juga.
punya teman-teman online. Alhamdulillah seneng banget itu. Alhamdulillah iya. Kapan dan sama siapa bagaimana? Dapat surprise ya, kejutan dapat kejutan. Terus yang berangkat umroh itu Reza sama Mama Rati, alhamdulillah gitu. Nanti kapan-kapannya ya inginnya Reza sama Mama secepatnya kak gitu. Boleh disebutin nih dari dokter Reza Gladys ya. Pertama kaget, senang, bahagia kak gitu. Bisa umroh kan nggak nyangka. Reza nih bisa gitu.